Ayo, siapa yang baca? Man baca kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi bahjati zamani wa kana sayyiduna al-imam al-jalil Ahmad bin Zain al-Habasyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi yu'addimu al-ilma al-ghayata wa nihaya wa yusni ala ahlihi wa yatakana'i wa yukrimuhum wa yubajjiluhum wa yatatabjili wa ikram wa yushiru ila anna al-khayra kullahu fi talabil ilm wa anna sa'atan umri intaha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu li'anna tu'allima baban minal ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah. Wa su'ila sayyiduna al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu anil rajuli yalju ahabbu ilaika aw yata'allamu Qur'an. Maka yata'allamu Qur'an di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa' wal intifa' wal mudhakara wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharaini amin ila an qala fi bahjati zaman wa kana sayyiduna al-imam al-jalil Ahmad bin Zain al-Habasyi radhiyallahu an wa nafa'ana bihi yu'azzimul ilma al-ghaya wan nihaya wa yuthni ala ahlihi ghayat ath-thana wa yukrimuhum wa yubajjiluhum ghayat at-tabjili wal ikram wa yusiru ila anna al-khaira kullahu fi talabil ilmi wa anna sa'atan minhu ta'dilu ibadatal umur intaha. Kana al-mutaqaddimun kana al-ulama al-mutaqaddimun yu'adzimuna al-ilma wa ahlahu yukrimuna al-ilma wa ahlahu. Yaumun minal ayyam ata al-amudi ila baitil habib al-qutub Abu Bakar al-Adani. Ulama-ulama terdahulu mereka itu memuliakan ilmu dan ahlinya. Mereka mengagungkan daripada ilmu dan juga ahlinya. Ada orang alim ahli fikih namanya Al-Amudi. Suatu saat Al-Amudi zaral al-kutub Abi Bakar al-Adani. Suatu saat Syekh Al-Amudi ziarah ke rumah Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abu Bakar hadza lahu karomah khariqah, punya karomah yang istimewa. Lamma dakhala al-Adan, ketika Al-Habib Abu Bakar itu masuk ke Aden, madza qala, apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar? Ya sama subbil laban fa inna walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, hujan susu, anaknya Abdullah mau masuk Aden. Habib Abu Bakar ini anaknya Habib Abdul Idrus. Ketika mau masuk kota Aden, berkata kepada langit, ini karomahnya, langit turunkan hujan susu, aku mau masuk. Hujan susu saat itu, sampai orang yang di sana itu diwadahi gitu loh, disimpan. Suatu saat yaumunal ayyam hamma al-Amudi li ziyaratih. Al-Syekh Al-Amudi ingin ziarah ke Habib Abu Bakar. Wal Habib Abu Bakar ya'rif bil kasyaf annal Amudi saufa ya'ti ila baiti. Dengan kasyafnya Habib Abu Bakar tahu Al-Amudi hendak datang ke rumahnya. Fada'a khadiman lahu. Al-Habib Abu Bakar memanggil pembantunya. Wa qala lahu, berkata Habib Abu Bakar kepada si khadim tadi, pembantunya, uhsub al-ataba, hitung tangga yang mau masuk ke rumahku.
Rumahnya Habib Abu Bakar itu, Habib Abu Bakar depannya itu ada tangga, undak-undakan ya, kayak rumahnya orang dulu. Uhsub, al-atabah. Coba dihitung tangganya ada berapa? Faqala khadimun, berkata si pembantunya, faqala lahu, berkata pembantunya, al-atabah khamsun. Jumlahnya tangga ini 50. Wahai guru, wahai tuan, 50. Khalas, idbahil ghanam khamsin, potongkan kambing 50 ekor. Terkejut ini si pembantu. Istaghraba, terkejut ini si khadim, si pembantu. Liman khamsuna syatan, bagi siapa kami ini menyembelih 50 kambing? Lil amudi, bagi al-amudi, kata Abu Bakar. Satu orang, naam, untuk satu orang katanya. Ya wis, karena perintah daripada Habibnya, tuannya. Akhirnya dipotongkan kambing 50. Wal Habib Abu Bakar qala lil khadim, is'al al-amudi ayu lahmin yuhibbuhu min ay. Daging yang apa yang dia suka? Masakan yang mana? Ditanya, al-amudi jawab, saya suka dari kambing itu hatinya, hatinya. Ya wis, akhirnya dari 50 ekor kambing diambil hatinya saja, kemudian dimasak sesuai dengan keinginan Al-Amudi, dihidangkan di depannya. Al-Amudi dalam hatinya menjawab, ini Habib Abu Bakar ini israf. Apa israf itu? Berlebihan. Ini israf ini. Wong yang makan cuma saya, dipotongkan berapa? 50 ekor kambing. Ini israf, ini berlebih-lebihan. Habib Abu Bakar kasyaf, tahu isi daripada Al-Amudi. Kata Habib Abu Bakar, tidak ada yang namanya berlebih-lebihan memuliakan daripada ilmu. Ini 50 ekor, seandainya ada 1000 kambing, saya potong semuanya untuk Anda. Kenapa? Menghormati daripada ilmu. Makanya lihat orang-orang dulu itu, kalau ketemu kiai-kiainya kadang-kadang tanahnya diberikan, kadang rumahnya diberikan. Bukan apa, mereka diajari bagaimana cara hormat dengan ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Mereka nggak eman. Kenapa? Tahu kimah, nilai daripada ilmu itu sendiri. Habib Abu Bakar faham nilai daripada ilmu. Dia beliau wali kutub. Dipotongkan 50 ekor kambing untuk Al-Amudi. Seandainya dia punya 100 lebih daripada kambing, dipotong semuanya. Kata Habib Abu Bakar kepada Al-Amudi, ini 50 sedikit dibandingkan dengan ilmu yang Anda miliki. Terkejut ini Al-Amudi. Kenapa? Karena dia hanya berbicara dalam hatinya, tapi ternyata dikasyaf sama Al-Habib Abu Bakar. Al-Amudi bertanya, sisa di dalam hatinya, ini kambing ini nggak habis, sisanya untuk siapa? Mubadzir. Nggak ada mubadzir. Semua yang ada di luar sana itu orang-orang menunggu makanan bekasnya ulama karena barokah. Itu yang ada di luar itu semua menunggu makanan bekas ulama karena barokah. Bahkan ini yang aku keluarkan ini lebih sedikit. Aku punya saudara namanya Husin di Tarim, dia lebih dermawan daripada aku. Akhirnya pergi ini Syekh Al-Amudi ke Tarim, ke rumahnya Habib Husin, langsung dituju Habib Husin. Ke rumahnya siang-siang. Habib Husin cuma mengeluarkan roti 1 piring dibagi 2. Separuh untuk Habib Husin sama keluarganya, separuh untuk tamu. Mungkin dalam hati Al-Amudi mungkin masih belum siap Habib Husin ini kedatangan tamu mendadak. Mungkin malam saya dipotongin kambing. Malam asya makan malam sama, roti 1 piring dibagi 2. Terus tanya ini Al-Amudi, katanya Habib Abu Bakar, Anda lebih kaya daripada Habib Abu Bakar. Iya benar, saya lebih kaya. Kenapa? Karena saya cuma bisa rezeki atau yang saya punya cuma roti ini yang saya makan tiap hari, nggak ada lagi, nggak ada uang. Makanya saya bagi 2, separuh untuk Anda, separuh untuk saya. Adapun Abu Bakar, saudaraku itu kaya. Itu 50 ekor kambing yang dia potong, masih belum 1/10 dari harta yang dia miliki. Jadi takdimnya dengan ilmu itu istimewa. Berapapun uang yang kita hambur-hamburkan, tapi kalau untuk ilmu itu tidaklah mubadzir. Kenapa? Ilmu lebih mulia dan lebih mahal daripada itu semuanya. Ilmu lebih mahal dan lebih berharga daripada harta yang kita miliki.
Walidzalika, syuf kalam Al-Habib Ahmad bin Zain. Lihat ini, ucapan daripada Habib Zain. Yu'adzim al-ilm al-ghaya wa nihaya. Sudah. Mengagungkan ilmu seagung-agungnya Al-Habib Ahmad bin Zain. Al-ghaya wa nihaya. Wa yuthni ala ahli ghayata thana. Dipuji-puji orang yang punya ilmu, enggak ada habisnya sudah. Wa yukrimhum wa yubajjilhum ghayata tabjil wal ikram. Diagungkan. Wa yushir, Al-Habib Ahmad bin Zain mengisyaratkan apa? Annal khaira kullah fi talabil ilm. Sesungguhnya kebaikan itu semuanya terkumpul di dalam mencari ilmu. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa sariru qalamihi tasbih. Gesekan daripada penanya dihitung tasbih. Dia pergi dari rumahnya, pergi ke tempat untuk mencari ilmu, dihitung seperti pahala perang ghazwah. Nafasnya dihitung ibadah, tidurnya dihitung ibadah. Ada yang membandingi daripada mencari ilmu? Enggak ada. Memang terkadang orang mencari ilmu kadang-kadang bosan, sumpek, itu biasa. Setan mengganggu. Enggak ingin ada orang berhasil dalam mencari ilmu, karena kalau ada orang berhasil mencari ilmu, setan khawatir. Kenapa? Khawatir apa? Khawatir semakin banyak orang-orang yang mampu mengalahkan daripada setan. Wa anna sa'atan minhu ta'dilu ibadatal umur. Sa'atan, 1 jam daripada mencari ilmu itu berbanding dengan ibadah seumur hidup. Orang yang ibadah wahid ya'budullah tula umri, ada orang beribadah seumur hidupnya. Hadza yusawi talabil ilm sa'atan. Itu pahalanya sama dengan orang mencari ilmu satu jam. Sama pahalanya dengan mencari ilmu satu jam. Lihat, syuf. Lihat, undur. Madza khabba Allahu ala talibil ilm. Lihat apa yang telah Allah simpan bagi orang yang mencari ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. La an u'allima baban al-ilm fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah. Al-Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah, yaqul ata'allam baban minal ilm, saya belajar 1 bab saja daripada ilmu, baik itu pembahasan amar ma'ruf atau pembahasan nahi mungkar, pembahasan wudu, pembahasan sholat, pembahasan toharo, pembahasan jual beli, itu lebih aku sukai daripada berperang 70 kali di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berperang di jalan Allah sudah jelas pahalanya itu tinggi. Itu kata Abu Hurairah, masih enggak aku senangi. Yang aku senangi adalah mempelajari 1 bab daripada ilmu. Wa su'ila sayyiduna al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamal Qur'an aw yata'allamul Qur'an. Wahid yas'al al-Imam Sufyan ats-Tsauri, ya Imam, madza tuhibbu? Hal tuhibbul ghazwa au ta'allumal Qur'an? Wahai Imam, mana yang lebih Anda sukai? Berperang di jalan Allah, membinasakan orang-orang kafir, am ta'allumal Qur'an, atau belajar Al-Qur'an? Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri, yata'allamul Qur'an. Ta'allamul Qur'an ahsan wa afdal. Mempelajari Qur'an lebih baik, lebih utama. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Paling baiknya kali, sebaik-baiknya kalian ini orang yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian apa? Mengajarkan Al-Qur'an. Manusia itu ada 3 kriteria. Awal khatwah, langkah pertama dia mencari ilmu. Wal khatwah ats-tsaniyah, langkah kedua mengamalkan daripada ilmu. Wal khatwah ats-tsalisah, langkah ketiga ta'limul ilm, mengajarkan Madza qala Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Apa yang dikatakan Nabi Isa? Man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Siapa orang mencari ilmu, setelah mencari ilmu apa langkah kedua? Mengamalkan. Ilmu itu ibarat tanaman, pohon.
Amal itu buahnya. Kalau seseorang sudah bisa mengeluarkan buah, berarti dia sudah masuk tahapan yang kedua, mengamalkan ilmu. Karena buah itu bisa dimanfaatkan, dipetik, dikonsumsi sendiri ataupun orang lain. Ilmunya diamalkan baik untuk dia atau untuk orang lain. Tahapan ketiga, allama, dia mengajarkan apa yang dia dapat? Yud'a aziman, dia dipanggil dengan nama azim. Al-azim ismun min asma'illah, nama daripada namanya Allah Subhanahu. Tapi itu juga diberikan oleh Allah kepada orang yang mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Yud'a aziman, dipanggil dengan azim, orang yang agung. Di mana? Bukan di dunia, fi malakutis samawat, di kerajaan langit. Al-faslul khamis fi fadli talabatil ilm al-mutafaqihin fid din. Fasal yang kelima ini tentang fadilah mencari ilmu dan orang yang tafaqquh fid din. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar mencari ilmu, keluar tujuannya mencari ilmu, bukan mencari dukungan orang lain, tidak mencari duniawi, tidak mencari apapun kecuali ilmu. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Fahuwa ay mahsubun fi sabilillah, dia terhitung orang yang perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ila mata, sampai kapan terhitung? Ila an yarji, hatta yarji, sampai dia pulang. Kalau dia ada di pesantren 5 tahun, berarti dia terhitung mendapatkan pahala orang yang berperang selama berapa? Selama 5 tahun. Muddatu iqamatihi fil ma'had, masa atau waktu dia tinggal ada di pondok tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang mencari ilmu masih muda, kemudian dia meninggal, Allah menyiapkan malaikat yang mengajari dia dalam kuburnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Siapa orang yang pergi ghoda, itu dari pagi hari sampai siang hari, ghoda, pergi ke masjid. Apa tujuannya pergi ke masjid? La yuridu illa ayyata'allama khairan, dia pergi ke masjid tujuannya nggak ada lain. Apa? Ingin mempelajari kebaikan. Au yu'allim, atau ke masjid tujuannya untuk mengajar. Orang ke masjid sekarang macam-macam. Kadang orang naik mobil turun berhenti ke masjid, nyari apa? Nyari toiletnya kencing. Orang ke masjid macam-macam. Kalau dulu masjid itu tempat ibadah, artinya belajar di situ juga. Sekarang kan enggak, disediakan tempat tersendiri. Akhirnya banyak kosongnya masjidnya kelihatannya. Dulu halaqah itu ada di masjid mereka itu. Bahkan latihan perang di zamannya Nabi itu di masjid. Siapa orang pergi ke masjid tidak ada keinginan kecuali untuk belajar ilmu. Para a'immah dulu membuka majelis taklimnya itu di masjid. Di Masjidil Haram dulu itu setiap ujung 4 itu imam madhab. Tiang ini ulama madhab Syafi'i, tiang ini ulama madhab Maliki, tiang ini ulama madhab Hanafi, tiang satunya madhab Hambali. Jadi mereka yang ke Masjidil Haram, mereka kan madhabnya berbeda-beda. Ketika mereka punya permasalahan dalam umroh atau haji atau apapun, mereka tinggal datang kepada ulama yang satu madhab dengannya. Jadi mereka mensiarkan masjid-masjid, meramaikan masjid-masjid dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu. Orang yang belajar ada di masjid, pergi ke masjid tujuannya mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Apa pahalanya kata Nabi?
Ka'ajri hajin, seperti pahalanya orang yang haji, yang hajinya hajjatu tamah, hajinya sempurna. Ya tentu dengan orang berangkat ibadah haji ya masih banyak pahalanya orang haji. Ini seperti pahalanya orang yang haji. Seperti itu kan gak harus sama semuanya. Orang ini wajahnya seperti itu, seperti fulan. Ya mungkin mirip sedikit dalam satu sisi, tidak dalam semua sisi. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghuduwu war-rawahu fi ta'allumid din khairun indallahi ta'ala minal jihadi fi sabilih. Orang yang pergi pagi hari sampai siang hari al-ghudu, atau rawa orang yang pergi siang hari sampai sore hari. Tujuannya apa? Fi ta'allumid din ay ta'allumil ilm. Tujuannya untuk mempelajari agama, mempelajari ilmu agama. Apa pahalanya? Khairun, lebih baik indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada jihad di jalannya Allah, menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masih lebih baik apa? Perginya seseorang ke suatu tempat untuk mempelajari ilmu agama daripada perginya seseorang ke medan perang untuk berperang. Kenapa? Orang tahu dia itu syahid apa tidak? Siapa yang memberikan tahu? Ya orang-orang yang punya ilmu. Orang itu syahid atau tidak? Siapa yang memberitahu? Yang tahu? Yang ngasih tahu kita siapa? Orang yang punya ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqaha fi dinillah azza wa jal kafahullah ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tafaqquh, siapa orang yang tafaqquh fid din, yang mempelajari daripada ilmu agama. Siapa orang yang hidup di jalan Allah diisi dengan mencari ilmu, kafahullah ma ahamma, Allah akan mencukupkan bagi dia apa yang ia sumpahkan. Orang kalau sumpah dia belajar mencari ilmu, hilang kesumpahannya. Orang galau, orang gundah datang ke majelis ilmu, hilang semuanya. Para habaib dulu, para salaf, mereka itu kalau sakit justru gak datang ke tabib-tabib, gak datang ke tabib atau ke dokter. Kemana mereka? Hadir majelis ilmu biniyati syifa. Mereka datang ke majelis ilmu dengan niat apa? Sembuh. Dengan niat mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafahullah ma ahamma atau ma yuriduhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ketika dia memerlukan daripada uang, ada uang itu datang walaupun lewat orang lain. Itu orang-orang yang hidupnya di jalan Allah diisi dengan mencari ilmu. Warada fil athar, disebutkan juga innallaha takaffala li talibil ilm birizqi. Lihat, Allah menjamin bagi pencari ilmu, penuntut ilmu rezekinya. Jadi gak usah bingung, orang yang mencari ilmu gak usah khawatir urusan hartanya, gak usah khawatir urusan dunianya. Kalau orang-orang dulu itu, murid-murid zaman dulu masak sendiri, ada aja makanan. Kadang-kadang kalaupun gak punya uang, tiba-tiba malam-malam kiainya pulang dari undangan, ada berkatan, kadang-kadang dikasih, ya itu tiba-tiba ada aja yang dimakan. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah bingung bagi orang yang mencari ilmu, sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nafa'allah bih. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, mengomentari daripada hadis tadi, innallaha takaffala, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil am. Hadis tadi innallaha takaffala ini
jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala setelah jaminan yang secara umum. Apa jaminan secara umum yang diberikan oleh Allah? Jaminan Allah secara umum itu likulli dabbatin fil ard, kepada semua makhluk yang hidup di atas bumi. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup di atas bumi rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Ini jaminan secara umum untuk semua makhluknya. Tapi untuk orang yang mencari ilmu diberi jaminan khusus apa? Takaffulun, innallaha takaffala li talibil ilm birizki. Hada takaffulun khas. Ini jaminan khusus setelah ada jaminan secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu maknahu ziyadat taysir wa raf'al mu'nati wal kulfati fi talabi rizq wa husulihi intaha. Artinya kata Imam Haddad, dimudahkan bagi orang-orang yang mencari ilmu jalan untuk mencari rizkinya. Tapi jangan sampai dijadikan ilmunya alat untuk mencari harta. Kadang-kadang di kampungnya ada acara, dia diundang untuk mimpin tahlil, dapat rezeki. Di daerahnya ada orang nikahan, gak bisa caranya mengakatkan, dia dipanggil orang yang punya ilmu, dia dapat rezeki. Ziyadat taisir, mudah untuk mendapatkan rezeki. Tapi ilmunya jangan dijadikan alat untuk mencari harta. Waraf al-maunah, sedikit biaya, gak perlu biaya banyak. Wal kulfa, gak ada. Fitolabi rizik, dalam mencari rezeki dan mendapatkannya. Gak seperti orang yang kerja di pabrik, pagi bangun, jam 7 berangkat, jam 4 sore pulang. Kalau orang cari ilmu kadang-kadang keliling 1 jam sudah dapat rezeki yang didapatkan oleh orang-orang yang kerja di pabrik. Kenapa? Ziyadat taisir, Allah beri kemudahan. Wa min kalami Sayyidina al-Arif billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi nafa'allahu bih. Idza kana lil insani fahmun fil ilm wa manahahu Allahu himmatan fi talabihi fadzalika aqwa sababin li husulir rizq wala anfa'alahu min dzalika ani talabal ilm fayanbaghi ay yasrif hammahu fi talabihi wala yatakallaf talaba rizqi fasawfa yukfa wa yusaqu ilaihi li'anna Allah takafala li talibil ilm birizqi. Al-Habib Ahmad bin Zain mengatakan, jika seseorang punya bekal atau modal untuk memahami daripada ilmu, dia punya bekal, akal yang kuat atau pemahaman yang kuat untuk memahami daripada ilmu. Kemudian di atas itu lagi Allah memberikan dia anugerah untuk mencari ilmu. Lah ini sebab yang paling kuat untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu, dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada ini, kata Al-Habib Ahmad bin Zain. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan anugerah dari Allah, memiliki pemahaman dan ditakdirkan memiliki keinginan mencari ilmu, sudah, kata beliau, hendaknya semua waktunya digunakan untuk mencari ilmu dan gak usah memaksakan diri untuk mencari rezeki. Gak usah dipaksakan, biasa aja, pasti dapat nanti. Fasaufa yukfa wa yusaku ilaih. Nanti dia akan diberi kecukupan rezekinya oleh Allah dan rezeki yang digiring ke dia. Kamu gak tahu alamat rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana alamat rumahmu. Itu yusaku ilaih. Rezeki itu tahu, alamat rumahmu tahu. Contoh, ketika kita makan ikan yang ada di atas meja kita nggak tahu ikan itu berasal dari mana, laut mana, siapa yang memancing, siapa yang menjaring, nggak tahu. Tapi ketika itu sudah ditakdirkan menjadi rezeki kita oleh Allah, rezeki itu yang mengejar kita di mana alamat rumah kita. Yusaku ilaih. Rezeki tadi sudah digiring kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ta'ala takafala li talibil ilm birizki. Qultu, nah ini urusan rezeki ini dengerin. Wa min aqwal asbab al-jaliba lirizq aidan kama dzakarul arifun iqamatus shalah bit ta'dim wal khusyu'. Termasuk sebab yang paling kuat mendatangkan rezeki sebagaimana dikatakan oleh para aulia al-arifun aulia. Apa? Mendirikan salat, artinya mengerjakan salat dengan
khusyuk dan takdim kepada Allah. Gak ada pikiran dalam hatinya. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya khusyuk, gak ada was-was yang mengganggunya. Ini orang kalau sholat dengan seperti ini, rezekinya yang datang mencari dia, bukan dia yang mencari rezeki. Wa qiraatu suratil waqiah khususan billail, membaca surat waqiah membaca surat Al-Waqiah malam hari khususnya. Sore juga setelah asar dianjurkan. Tapi katanya ulama, bacanya jangan niat untuk rezeki, wes niat mencari ridhonya Allah. Rezekinya nanti ikut dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa surat Yasin wa tabarokalladzi biyadil muluk waktu subuh. Waktu subuh, habis sholat subuh, baca Yasin sama surat Tabarok. Ini kita baca di tarif biasanya. Habis subuh baca surat Yasin sama ini. Nah, mulai pagi ini ingat ini Tabarok sama Yasin ya. Kemudian apa? Wa hudurul masjid qabl adzan. Hadir ke masjid sebelum adzan. Itu masjid yang di selatan itu, sebelum adzan datang dulu sudah. Wal mudawama ala thaharah, jaga wudu. Enggak, kalau batal wudu lagi, setiap batal wudu lagi. Kalau jaga wudu ini banyak, diantaranya dijauhkan dari musibah. Wa ada sunnatil fajri, sholat sunnatil fajar, sholat sunnatul fajar. Fajar itu nama lain daripada sholat subuh. Sunnatul fajar artinya qobliyata apa? Subuh. Wal witir, dan mengerjakan sholat witir di mana semuanya itu? Fil bait, di rumah. Artinya sholat qobliyah subuh di rumah, kemudian berangkat ke masjid atau ke musola. Witir juga, mengerjakan witir itu mendatangkan rezeki. Wa imaratu ma ba'da sholati subuh ila tulu'i syams uqufan fil masjid, memakmurkan waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari di masjid diam. Ya dimakmurkan itu mungkin dengan baca Al-Quran atau belajar, halakohnya ada di masjid mungkin. Bukan apa? Bukan setelah subuh tidur. Bukan, itu aib bagi thalabul ilm. Tidur habis subuh itu aib. Jadi menghidupkan waktu, memakmurkan antara sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu mendatangkan rezeki. Atau membaca ini diulang-ulang, ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya rozak, bitakrir, terserah sudah berbanyak. Jadi perbanyak baca ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya rozak, bitakrir sudah diulangi berapa kali terserah sudah. Wa anil Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Syafi'i, arba'un tajribur rizq, ada 4 hal mendatangkan rezeki. Qiyamul lail, bangun malam, sholat. Bukan bangun malam lihat bola. Bangun malam sholat. Wa kathratul istighfar bil ashar, banyak istighfar di waktu sahar jam 3 malam, banyak istighfar. Wa ta'ahudus shadaqah, ta'ahud dia berjanji mau sedekah. Wa dzikir awalan nahar wa akhirah, zikir awal siang sama akhir siang. Ya ini kita lakukan. Baca apa? Wirdul latif. Habis subuh baca wirdul latif, mau maghrib baca wirdul latif. Ini zikir awal nahar dan akhir nahar. Baca wirdul latif. Karya Habib Abdullah Al-Haddad juga. Itu isinya istimewa. Wa arba'atun tamna'ur rizq, 4 hal menghalangi rezeki apa? Ini yang banyak ini, naumus subha, tidur habis subuh. As-subha tamna'ur rizq dalam hadis. Tidur habis subuh itu menghalangi datangnya rezeki. Lihat itu ayam. Pagi sudah bangun, tidak tidur lagi sudah, eker-eker dapat yang dimakan, dipatok makan sudah. Wa qillatu shalah, sedikit sholat sunnah atau sedikit sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga kasal, wong malas, sudah pengangguran. Mana ada dapat rezeki orang pengangguran? Al-harokah barokah, bergerak itu barokah. Sobah robah katanya orang Arab, sobah robah, Pak bangun pagi hari, kerja di pagi hari itu robah, kamu akan mendapatkan untung. Sobah robah. Wal khiyanah,
orang yang suka berkhianat, dia nggak akan dapat rezeki. Qultu naumus subha ay naumul ghadah. Itu setelah subuh. Wa mimma yamna'u rizq aidan, yang menghalangi datangnya rezeki juga apa? Kathratun naumi. Ngorok terus, tidur terus. Wal akal wasyurbu junuban, ketika junub ndak wudu dia makan atau minum. Sunnahnya orang yang junub itu kalau mau makan, mau minum, malas dia, mau tidur juga, dia malas mau mandi besar, paling tidak suruh wudu oleh ulama. Itu menghilangkan makruhnya. Wa kansul bait fil lail, nyapu rumah malam-malam, hati-hati. Enggak usah disapu sudah malam, nunggu apa besok. Wa tarkul qumama fil bait, meninggalkan sampah ada di dalam rumah. Sampah itu taruh di luar rumah. Dalam rumah menyebabkan apa? Terhalangnya rezeki. Wal masyu quddamal masyayikh, jalan di depannya guru, hati-hati. Itu kurang ajar. Itu juga menghalangi datangnya rezeki. Kalau ada guru itu ya jalan di mananya? Di belakangnya. Wal khilal bikulli khasyabatin, selilit, uang selilit. Semua kayu dipakai buat selilit. Itu juga sama. Itu yamna'u rizq. Wa ghuslul yadain bitin, membasuh kedua tangannya apa? Dengan tin, tanah. Wal julus alal atabah, duduk di undak-undakan mau masuk pintu rumah itu. Wal wudu fil mabros, wudu di mabros itu tempat qadaul hajah, Wa khiyatatu thawb ala jasadi, jahit baju yang sedang dipakai. Kalau mau jahit, lepas bajunya baru dijahit. Jangan dipakai dijahit, itu menyebabkan apa? Fakir. Watajfi full wajhi bithawb, habis wudu kan ada airnya di wajahnya, itu dikeringkan dengan apa? Baju yang dia pakai. Kalau dengan handuk tidak apa-apa, dengan baju yang dia pakai, itu menyebabkan fakir. Watar kunazil ankabut fil bait, apa? Laba-laba itu membuat di rumah dibiarkan, itu juga apa? Menyebabkan fakir. Makanya orang-orang dulu kalau ada rumah-rumah gitu apa? Sawang ya dibersihkan. Wa tahawun bis shalah, meremehkan salat, hati-hati, meremehkan salat. Wa itfa'u sirat bin nafas, mematikan lampu zaman dulu yang lampu template, lampu cempul itu dengan nafas. Itu menyebabkan fakir. Wa tarkud du'a lil abawain, tidak mendoakan kedua orang tuanya, semisal orang tua adalah guru, itu menyebabkan fakir, hati-hati. Doakan itu guru-gurunya. Kullu dzalik yurithul faqr, semua ini menyebabkan fakir. Urifa dzalika bil athar, ini semua diketahui dalam athar, dalam hadis. Wa dzakara dzalika Nasiruddin At-Tusi fi kitabi adabil muta'allimin, ini semua disebutkan oleh Al-Imam Tusi di dalam adab muta'allimin. Oleh karenanya ayo agungkan itu ilmu. Kalau kita mengagungkan ilmu akan memberikan bagian kepada kita. Kata ilmu, berikan semua usahamu, tika al-ba'd, berikan semua usahamu, aku akan memberikan kamu separuhnya masih. Itu ilmu. Apalagi kalau kita memberikan separuh dari usaha kita, berapa yang diberikan ilmu oleh kita? Agungkan itu ilmu, kitab-kitab diagungkan, orang yang punya ilmu, guru kita khususnya, itu diagungkan, dihormati. Itu termasuk akhlak daripada salafus saleh. Dan tadi juga masalah rezeki itu diamalkan. Kalau ingin rezekinya banyak, ya kalau yang ingin seret rezekinya tadi itu habis subuh tidur, tidak usah mendoakan orang tua, itu seret rezekinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala murahkan rezeki kita, dilancarkan rezeki kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa takdim kepada ilmu, rasa takdim kepada guru, rasa hormat kepada guru dan keluarga-keluarganya, sehingga kita benar-benar menjadi pelajar atau penuntut ilmu yang hakiki. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin, wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.